Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita akan membahas PPG bagi guru tertentu. Sertifikasi pendidik. Kita akan membahas modul 3, pengantar pendidikan anak kebutuhan khusus. Untuk topik yang pertama, keragaman peserta didik. Tema yang akan kita bahas yaitu bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Isi tabel penyesuaian atau akomodasi kondisi peserta didik. Nah, di sini ada tabel. Kalau kita akan simpan di Google Drive, ini diklik dulu. Setelah itu di-download. Setelah di-download, convert ke Word, lalu dimasukkan ke Google Drive. Nah, sudah saya siapkan, namun sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa klik like, komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Oke, kita akan masuk ke materinya. Nah, penyesuaian akomodasi terhadap kondisi peserta didik. Bapak Ibu telah mempelajari terkait dengan keragaman peserta didik dan juga bagaimana mengakomodasi keragaman tersebut dalam pembelajaran untuk membuat koneksi antar materi, identifikasi penyelesaian dalam pembelajaran apa ya yang diperlukan agar semua peserta didik dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dengan mengisi tabel berikut. Nah, awalnya tabel ini yang sebelah kanan ini kosong, sudah saya isi dan mari kita bahas. Di sini ada tabel penyesuaian atau akomodasi terhadap kondisi peserta didik. Yang pertama, kondisi peserta didik. Kondisi peserta didik di sini adalah gangguan pemutusan perhatian yang disertai hiperaktivitas, gangguan ADHD. Nah, penyesuaian atau akomodasi yang dapat diberikan agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam pembelajaran yaitu memberikan peringatan sebelum pergantian kegiatan transisi untuk membantu mereka bersiap dan tempatkan peserta didik di tempat yang mengurangi gangguan visual dan suara. Jadi memberikan peringatan sebelum pergantian kegiatan. Jadi misalkan penggantian mata pelajaran ya, atau transisi mata pelajaran, dan tempatkan peserta didik tersebut jauh dari gangguan visual dan suara. Itu yang pertama. Yang kedua, kondisi peserta didik dengan obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif. Nah, kondisi peserta didiknya dengan gangguan obsesif kompulsif. Nah, penyesuaiannya gimana nih? Berbicara secara terbuka, ajak peserta didik berbicara kebutuhan khusus mereka dan bagaimana Anda bisa membantu. Untuk yang kondisi peserta didiknya gangguan obsesif dan kompulsif itu kita sebagai guru harus mengajak peserta didik berbicara terbuka. Apa kebutuhan mereka?
lalu Bapak Ibu guru bisa membantunya gitu. Jadi bisa menyesuaikan atau mengakomodasi yang tepat bagi peserta tersebut. Yang ketiga, peserta didik dengan bakat kecerdasan istimewa. Peserta didik yang bakat dan kecerdasan istimewa, akomodasinya gimana yang dapat diberikan agar peserta didik berpartisipasi dalam pembelajaran. Penyesuaiannya gimana sebagai guru? Sediakan materi yang lebih menantang dan kompleks untuk memanfaatkan potensi mereka. Berikan proyek atau tugas melibatkan pemecahan masalah, tingkat tinggi atau penelitian mendalam. Nah, untuk kondisi peserta didik yang istimewa atau berbakat kecerdasan istimewa, Bapak Ibu guru harus menyesuaikan dengan menyediakan materi yang lebih menantang dan kompleks untuk memanfaatkan potensinya, dan berikan tugas atau proyek yang melibatkan permasalahan yang tingkat tinggi atau penelitian mendalam. Nah, itu untuk yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, kondisi peserta didik dengan autisme. Nah, penyesuaian untuk Bapak Ibu guru bagaimana? Gunakan jadwal visual yang jelas untuk menunjukkan urutan kegiatan sepanjang hari. Ini membantu peserta didik memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Bapak Ibu guru peserta didiknya yang autisme, Bapak Ibu guru harus menyesuaikan, gunakan jadwal visual yang jelas untuk menunjukkan kegiatan sepanjang hari. Ini membantu peserta didik memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi siswa tersebut memahami nih selanjutnya apa nih. Jadi kegiatan sepanjang hari harus diurutkan dan dijadwalkan dengan visual. Yang kelima, kondisi peserta didiknya itu peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya. Nah, ini yang sedang ramai, itu peserta didik yang mengalami trauma oleh pelecehan teman sebaya. Nah, Bapak Ibu guru bagaimana dalam penyesuaiannya? Pastikan lingkungan kelas bebas dari bullying dan pelecehan. Tetapkan kebijakan anti bullying secara konsisten dan jelas. Nah, di sini Bapak Ibu guru harus pastikan nih di lingkungan kelasnya bebas dari bullying dan pelecehan. Pastikan lingkungan kelas bebas dari bullying atau pelecehan. Tetapkan kebijakan anti bullying secara konsisten. Jadi peserta didik tersebut tidak akan trauma dengan kita memastikan tidak ada pelecehan dan ditetapkan anti bullying. Itu. Yang keenam, peserta didik disabilitas visual atau tunanetra. Nah, jika ada peserta didik yang disabilitas visual atau tunanetra, apa yang Bapak Ibu guru harus menyesuaikan? Gunakan deskripsi audio untuk materi visual seperti gambar atau grafik menjelaskan konten secara verbal. Jadi kalau misalkan murid Bapak Ibu guru tunanetra harus gunakan deskripsi audio untuk materi visual seperti gambar dan grafik untuk menjelaskan konten secara verbal.
Yang ketujuh, kondisi pesertanya itu kondisi peserta didik dengan kondisi miskin atau absolut. Nah, Bapak Ibu guru harus bisa menyesuaikan kalau ada peserta didik kondisi miskin absolut. Sediakan bantuan untuk kebutuhan sekolah seperti buku teks, alat tulis, dan perlengkapan lainnya. Pertimbangkan program peminjaman atau distribusi barang-barang penting. Jadi Bapak Ibu guru menyediakan bantuan sekolah seperti buku, alat tulis, dan perlengkapan lainnya, dan juga berkontribusi untuk mempertimbangkan peminjaman atau distribusi barang-barang penting atau barang-barang yang perlu digunakan di sekolah. Nah, itu 7 kondisi peserta didik dan penyesuaiannya. Ini yang sudah saya isi. Ini menurut saya, dan mungkin menurut Bapak Ibu guru berbeda. Boleh. Nah, ini contoh dari saya. Ini untuk materi bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan mengakomodasi yang layak. Itu dari saya. Untuk video selanjutnya, jangan lupa lihat di channel Guruku Mengajar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.